Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hening Saraswati, NPM 2042302224. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang Scientific, PJBL, dan Deep Learning. Scientific dari kata sciency mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu usaha untuk memahami dunia melalui metode ilmiah yang sistematis, berdasarkan bukti, dan dapat diuji ulang. Proses ini melibatkan pengamatan, perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, serta komunikasi temuan untuk membangun pengetahuan yang andal tentang alam semesta dan fenomena di dalamnya. Selanjutnya ada ciri-ciri utama pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, metode ilmiah, menggunakan prosedur sistematis dan teratur untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, berbasis bukti, mengandalkan observasi yang tidak bias dan eksperimen sistematis untuk memverifikasi hipotesis. Yang ketiga, empiris. Pengetahuan diperoleh dari pengumpulan data dan pengalaman melalui pengamatan langsung atau eksperimen. Yang keempat, objektif. Berupaya melakukan pengukuran dan pengumpulan data secara objektif. Yang kelima, dapat diulang. Reproducible. Temuan atau hasil percobaan harus dapat diulangi oleh pelaku lain di mana saja dan kapan saja untuk membuktikan kebenarannya. Yang keenam, proses berkesinambungan. Sains adalah proses terus-menerus yang membangun pengetahuan sebelumnya dan mengarah pada pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, contoh dalam pembelajaran pendekatan saintifik yaitu ada dalam konteks pendidikan, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk membangun pemahaman sendiri dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah, yaitu yang pertama, mengamati. Siswa mengamati fenomena secara langsung. Yang kedua, menanya. Siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan mereka. Yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan data melalui eksperimen atau sumber lain. Yang keempat, menalar atau menganalisis data. Siswa mengolah dan menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk memahami konsep atau prinsip. Yang kelima, mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah mereka temukan. Project Based Learning, PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka terlibat dalam investigasi mendalam tentang masalah atau pertanyaan dunia nyata yang menghasilkan sebuah produk atau presentasi. Model ini mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam memecahkan masalah yang kompleks, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya ada karakteristik utama PJBL, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Siswa memiliki tanggung jawab penuh atas proyek yang dikerjakan mulai dari perencanaan hingga presentasi produk. Yang kedua, fokus pada proyek. Proses belajar terjadi melalui kegiatan yang kompleks dan menantang yang diintegrasikan dalam sebuah proyek. Yang ketiga, investigasi mendalam. Siswa terlibat dalam pertanyaan atau permasalahan yang menantang dan melakukan investigasi untuk menemukan solusinya. Yang keempat, hasil berupa produk. Hasil akhir dari proyek adalah produk atau presentasi yang realistis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah nyata. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar bekerja sama dengan teman sebaya dalam kelompok untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam, fleksibel. Kelas PJBL cenderung lebih toleran terhadap kekurangan dan perkembangan gagasan, serta guru berperan sebagai fasilitator. Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan, yaitu AI, yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk memproses data secara hierarki seperti otak manusia, untuk mengidentifikasi pola yang kompleks, membuat prediksi, dan belajar dari pengalaman tanpa perlu diprogram secara eksplisit.
Teknologi ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi AI seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, NLP, dan pengenalan suara. Selanjutnya ada cara kerja deep learning, yaitu yang pertama jaringan saraf buatan. Inti dari deep learning adalah jaringan saraf buatan yang terinspirasi oleh struktur otak manusia. Jaringan ini terdiri dari banyak lapisan neuron atau simpul yang saling terhubung. Yang kedua, lapisan pemrosesan. Setiap lapisan pemroses data secara bertahap, mirip dengan cara otak memproses informasi. Yang ketiga yaitu pembelajaran dari data. Jaringan ini belajar dengan cara meniru cara kerja manusia, belajar dari contoh. Data dimasukkan ke dalam jaringan dan model akan secara otomatis mengenali pola yang ada di dalamnya. Yang keempat, pembelajaran iteratif. Selama proses pelatihan, model akan terus-menerus memperbaiki dan mengoptimalkan parameter jaringannya berdasarkan umpan balik, sehingga akurasi predikasinya meningkat dari waktu ke waktu dengan cara otak memproses informasi. Selanjutnya ada contoh penerapan deep learning, yaitu yang pertama pengenalan gambar dan video. Pengenalan wajah pada smartphone, face unlock adalah contoh nyata penerapan deep learning untuk mengenali gambar. Yang kedua, pengenalan audio. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali suara manusia dan meresponnya seperti pada asisten virtual. Yang ketiga, pemrosesan alami. NLP. Deep learning digunakan dalam mesin penerjemah, Google Assistant, dan mesin pencari untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara alami. Yang keempat, deteksi anomali. Deep learning mampu mengidentifikasi pola yang tidak bisa dalam data yang digunakan dalam sistem deteksi penipuan dan pengawasan kesehatan. Perbandingan krisis saintifik, PJBL, dan deep learning dalam pembelajaran IPS. Perbandingan krisis saintifik, project based learning, dan deep learning dalam pembelajaran IPS melibatkan pemahaman karakteristik masing-masing pendekatan serta bagaimana mereka dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Krisis saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks IPS, pendekatan ini membantu siswa untuk memahami fenomena sosial melalui bukti empiris dan analisis yang sistematis. Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada proyek, di mana siswa bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau presentasi sebagai respon terhadap pertanyaan penuntun, masalah, atau tantangan. PJBL dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS karena mereka dapat melihat relevansi langsung antara apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Deep learning. Deep learning dalam pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan penguasaan kompetensi dalam materi yang lebih spesifik. Deep learning mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.